Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Chen Kit. Dia adalah pemuda sebatang kara yang hidup di pinggiran kota Tiongkok. Sehari-harinya, Chen bekerja menjual roti kukus tradisional di depan toko kelontong milik bosnya. Di pagi itu, Chen seperti biasa melayani para pembeli yang kebanyakan adalah para pelajar SMA yang sedang berangkat sekolah. Begitulah rutinitas Chen setiap pagi, melayani pembeli, membungkus makanan, menerima pembayaran hingga membuat Chen terlihat begitu bosan. Namun di pagi itu matanya terbingar saat melihat seorang nenek yang tengah mengantar cucunya. Chen seketika terpaku ketika melihat kecantikan si gadis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hal tersebut kemudian membuat si nenek marah karena Chen yang begitu lelet untuk melayani. Namun Chen tidak peduli karena di pagi itu hatinya luluh karena cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya saat tengah mengantar makanan, Chen dengan sengaja mampir ke sekolah gadis pujaan hatinya. Di sana Chen terlihat sangat bahagia meskipun hanya bisa memandangi paras cantik gadis tersebut dari kejauhan. Scene kemudian menunjukkan di sebuah malam saat itu Chen yang tengah menutup kedai milik bosnya melihat nenek dari gadis pujaan hatinya yang tengah kebingungan. Rupanya guys, sudah dari tadi cucu dari si nenek tersebut belum pulang dari sekolah dan ini adalah kesempatan emas bagi Chen untuk mendapatkan cintanya. Dia kemudian segera berinisiatif mencari keberadaan si gadis yang ternyata tengah berada di pinggiran hutan sendirian. Usut punya usut guys, gadis yang bernama Jengwing ini rupanya mengalami sedikit gangguan mental yang terkadang membuatnya lupa kemana arah jalan pulang ke rumah neneknya. Dan di malam itu, Jengwing terlihat tengah berbunga-bunga karena secara tidak langsung dia sudah berhasil mencuri perhatian cowok yang juga ternyata diam-diam menyukainya. Beberapa hari setelahnya terlihat Chen yang sangat khawatir karena sudah 3 hari lamanya dia tidak melihat sang pujaan hati berangkat sekolah seperti biasanya. Penasaran dengan hal tersebut, Chen pun kemudian menyempatkan mampir ke sekolahnya. Namun sayangnya sang pujaan hatinya tidak ada di sana dan membuat Chen semakin resah dan juga khawatir. Scene kemudian menunjukkan di sore harinya. Di sana Chen melihat mobil petugas polisi bersamaan dengan sebuah ambulan melintas di depan toko majikannya. Dan betapa kagetnya saat diperiksa karena ternyata di depan rumah Jengwing sudah ada banyak sekali warga yang berkerumun. Sementara itu Jengwing yang terlihat depresi tengah dibawa secara paksa oleh petugas kesehatan. Chen yang masih bingung secara tidak sengaja mendengar perkataan dua pembeli di toko bosnya. Dan usut punya usut nih guys, ternyata sudah 3 hari yang lalu sang nenek meninggal dunia. Sementara itu Jengwing yang terbatasan mental tetap beraktivitas dan bahkan tidur bersama dengan jasad neneknya. Kondisi kejiwaan Jengwing yang sudah sangat parah membuat petugas kesehatan membawanya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Namun karena Jengwing merasa tidak nyaman dengan tempat barunya, dia pun terlihat semakin stres dan melawan para petugas. Di sisi lain saat malam hari terlihat Chen dengan sepedanya tengah mendatangi rumah sakit di mana Jengwing dirawat. Beruntungnya Jengwing yang saat itu belum tertidur segera menyadari jika malaikat penyelamatnya datang untuk membawanya kabur. Setelah membuat Jengwing bahagia, Chen kemudian memutuskan untuk membawa pujaan hatinya pulang. Akan tetapi sayangnya pintu apartemen Jengwing masih tersegel rapat dengan garis polisi. Di saat Chen mencoba paksa membuka kunci penyegel, tiba-tiba seorang wanita keluar dari arah pintu lain yang tak lain dan tak bukan adalah tetangga apartemen Jengwing. Dia yang kasihan dengan kondisi Jengwing kemudian menawarkan kamarnya untuk ditinggali sementara waktu. Dan usut punya usut, wanita ini bernama Feng Ling. Dia adalah seorang wanita yang bekerja sebagai penghibur yang kebetulan di malam itu hendak pergi untuk berangkat bekerja. Setelah itu Jengwing memutuskan mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Sementara itu Chen yang tahu kekasihnya belum makan segera buru-buru mengambil roti kukus di toko bosnya. Namun siapa sangka guys, jika semua hal buruk yang terjadi dimulai dari sini. Jengwing yang saat itu tengah mengeringkan rambutnya tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Dia yang menyangka jika itu adalah Chen segera membukakan pintu tanpa menaruh curiga sedikit pun. Pria yang terlihat mabuk menatap Jengwing dengan tatapan yang seolah-olah ingin segera melahapnya. Jengwing yang ketakutan mencoba mundur menjauh, namun semuanya sia-sia karena pria tersebut segera meraih Jengwing dan memaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Beruntungnya di bawah sana Chen yang melihat ke jendela tak sengaja menyaksikan bayangan siluet yang mencurigakan. Hingga sesampainya di apartemen, Chen dengan panik segera menyelamatkan kekasihnya dan menghajar pria tersebut hingga tak berdaya.
Setelah membawa kekasihnya keluar dari apartemen, Chen segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, berharap mendapatkan pertolongan. Nyatanya, laporan tersebut justru diremehkan polisi karena Zheng Wing yang seperti orang tidak waras. Seorang polisi yang bernama Jeff kemudian membawa Zheng Wing ke ruangan interogasi bersama dengan dua anak buahnya yang bernama Kwa Kwa dan Lau Goi. Di sana, ketika polisi ini menanyakan hal-hal aneh yang justru merendahkan martabat seorang wanita. Tak hanya itu, Lau Goi juga mencoba merayu Zheng Wing dengan membuka jaket miliknya dan menyisakan baju tipis yang terlihat transparan. Singkat cerita, setelah Zheng Wing menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Jeff dan kedua anak buahnya pun sangat terkejut karena ternyata pelaku yang dimaksud memiliki tato tanda bintang di bagian tangan kanannya. Dan ya, orang yang dimaksud ternyata adalah Pak Kepala Polisi yang bernama Dogwa, yang secara bersamaan saat itu tengah menyaksikan mereka dari luar ruangan interogasi. Dogwa yang terpojok kemudian mengatakan jika dirinya mengira Zheng Wing adalah anak buah Feng Ling yang juga merupakan seorang wanita penghibur. Dia juga mengatakan bahwa saat itu sedang mabuk berat dan tidak sadar sepenuhnya apa yang dia perbuat. Di sana terlihat jika Dogwe mencuci otak anak buahnya, mengajak mereka bekerja sama, membalikan fakta seolah-olah yang menjadi pelaku pemerkosaan adalah Chen itu sendiri. Selanjutnya, Dogwa yang kini giliran masuk ke ruangan interogasi untuk menemui Zheng Wing, dan tentunya hal tersebut membuat gadis malang ini ketakutan seraya bingung kenapa orang yang telah mencelakainya berteman baik dengan para polisi. Di waktu bersamaan, Chen yang dibawa ke ruangan sebelah tak sengaja melihat sebuah foto yang nampak tidak asing di atas meja. Chen pun tersadar jika pelaku yang hendak memperkosa kekasihnya adalah salah satu dari polisi tersebut. Seketika, tanpa berpikir panjang, Chen pun segera berlari berusaha untuk membawa kabur Zheng Wing secepat mungkin. Namun sayangnya, Chen yang sendirian tidak mampu melawan para polisi yang dengan sigap memeganginya dari berbagai sisi. Chen juga terpaksa melihat pemandangan yang mengerikan dari balik kaca, di mana kasihnya secara bergiliran diperkaos oleh para polisi jahanam. Tak habis dengan itu, Chen juga disiksa habis-habisan dan berakhir dengan kondisi satu tangan diborgol secara menggantung. Setelah kejadian tersebut berakhir, para polisi jahanam ini kemudian mendatangi kantor pengadilan. Di sana Dogwa, Jeff, dan lainnya memberikan kesaksian palsu, di mana Chen dituduh telah melakukan pemerkosaan dan penyerangan polisi saat tengah diamankan. Selain itu, untuk menutupi informasi dari sisi korban, para polisi mengatakan jika Zheng Wing masih mengalami trauma hebat dan membuat mereka tidak bisa menggali informasi lebih lanjut. Akibat dari liciknya para polisi dan betapa bengis mereka menindas rakyat miskin, Chen yang menjadi korban justru dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara. Sementara itu Zheng Wing yang masih trauma dipaksa untuk tutup mulut jika masih ingin Chen keluar dari penjara dalam keadaan hidup-hidup. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu, kini Chen dinyatakan bebas dan di saat itu dia dijemput oleh pujaan hatinya. Chen yang melihat Zheng Wing saat itu merasa sedikit berbeda karena ternyata Zheng Wing selama ini tengah hamil hasil dari benih-benih para polisi jahanam. Scene kemudian memperlihatkan di mana Chen dan Zheng Wing yang pada akhirnya tinggal bersama. Di malam itu Chen memberikan hadiah kejutan berupa bola kristal dan selembar foto mereka berdua yang tentunya membuat Zheng Wing sangat bahagia. Akan tetapi Chen tahu jika di balik senyum manis kekasihnya terdapat luka dan derita yang selama ini ditanggung sendirian. Di saat itulah muncul sebuah niat jahat yang sangat gila, di mana Chen akan membalas semua perbuatan pelaku untuk memberikan pelajaran kepada mereka tentang apa itu rasa sakit. Scene kemudian memperlihatkan sebuah toko kelontong di pinggiran jalan. Terlihat seorang wanita hamil yang sedang berbelanja, di mana setelah ditelisik lebih lanjut, dia adalah istri dari Ting Zai, sang polisi jahanam yang menyetubuhi Zheng Wing. Setelah berbelanja, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk pulang ke apartemennya, dan tak berselang lama dia disusul dengan suaminya alias si bedebah Ting Zai yang baru saja pulang dari kantor. Ting Zai yang merasa aneh karena rumahnya terlihat begitu sepi, tidak seperti biasanya, kemudian mulai memanggil-manggil istrinya. Akan tetapi bukannya jawaban dari sang istri, Ting Zai justru dikagetkan dengan kedatangan Chen yang sudah sedari tadi mengintainya dari belakang.
Scene kemudian menunjukkan di sebuah sungai tepatnya di bawah jembatan. Masyarakat setempat melaporkan adanya bau busuk menyengat di mana setelah tim penyelam dari kepolisian diterjunkan, mereka mendapatkan sebuah kantong plastik mencurigakan yang dirasa menjadi sumber masalah. Setelah dibawa di ruangan penyelidikan, Jeff kemudian membuka kantung plastik tersebut yang jelas saja langsung mengeluarkan bau yang begitu menjijikkan. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, barulah mereka paham jika sumber bau tersebut berasal dari sebuah janin bayi yang hanya menyisakan tulang-tulangnya saja. Tak berhenti di situ, para polisi ini kembali dibuat kaget dan hampir tidak percaya setelah mereka menemukan sebuah name tag kepolisian yang tak lain dan tak bukan adalah milik teman mereka sendiri. Saat itu jugalah Jeff dan anggotanya segera menuju ke apartemen Tingzai, di mana setelah pintu dibuka mereka dibuat merinding karena terlihat istri Tingzai yang sudah tewas dengan keadaan perut yang telah terurai-burai. Sementara itu Tingzai sendiri menghilang entah kemana. Berita tentang istri polisi yang tewas mengenaskan tentunya menggemparkan masyarakat. Di sisi lain, Jeff sebagai ketua polisi setempat tentunya merasa sangat cemas, terlebih anak buahnya yaitu Tingzai sampai dengan saat ini masih tidak bisa dihubungi. Di waktu yang sama kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tua yang tak lain adalah Lau Goi, polisi bajingan yang juga telah menodai dan membuat hidup seseorang hancur. Saat itu Lau terlihat baru saja pulang mengantar istri mudanya dari klinik. Saat tengah membawakan minuman hangat untuk istrinya, Lau pun sedikit kaget karena melihat gerak-gerik istrinya yang ketakutan menatap pintu keluar apartemen. Lau yang sadar jika mereka telah kedatangan tamu tak diundang segera mundur bersiap-siap untuk menembak. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana Chen berhasil melumpuhkan Pak Tua bangka ini. Sementara itu istrinya harus berakhir dengan tragis, yaitu dibedah hidup-hidup untuk dikeluarkan janinnya. Setelah itu Lau yang mencoba menelpon Jeff segera dihentikan oleh Chen. Merasa khawatir karena tidak ada jawaban dari rekannya, Jeff dan anggotanya pun segera datang ke TKP, di mana setelah pintu didobrak, mereka pun dibuat shock setelah melihat istri Lau yang sudah tewas dengan keadaan janin yang dikeluarkan secara paksa. Sementara itu, Lau si polisi tua bangka telah ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan di dalam bak kamar mandinya. Pemberitaan yang kemudian menggemparkan warga dengan kasus yang serupa dari beberapa hari yang lalu menyimpulkan jika kemungkinan besar kasus ini adalah pembunuhan berantai yang sudah terencana. Jeff sebagai kepala polisi segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera memblokade seluruh jalur kendaraan yang menuju keluar kota, di mana secara ketat seluruh pengendara dan penumpang akan diperiksa satu persatu. Dan ternyata salah satu penumpang bis yang diberhentikan itu ternyata adalah Chen, di mana setelahnya dia pun kemudian keluar dan berusaha untuk kabur dari kejaran para polisi. Setelah ditangkap dan dibawa ke ruangan interogasi, Chen dipaksa untuk mengaku dengan cara disiksa habis-habisan sampai tak berdaya. Akan tetapi meskipun sudah menggunakan berbagai metode penyiksaan yang ekstrim, Chen tetap bungkam dan tidak bergeming sedikit pun hingga kemudian Jeff yang tersulut emosinya segera mengeluarkan pistolnya dan hendak menghabisi Chen saat itu juga. Di sisi lain, Jeng Wing yang saat itu sendirian di apartemen tengah melihat sebuah berita yang mengabarkan jika ada dua wanita yang tengah hamil dihabisi dengan begitu sadis. Tak berselang lama kemudian diberitakan ada seorang pemuda yang ditangkap polisi karena terduga menjadi pelaku pembunuhan, dan alangkah kagetnya Jeng Wing karena pemuda tersebut ternyata adalah suaminya sendiri yaitu Chen. Merasa telah kehilangan pendamping hidup yang selama ini menjadi alasannya untuk tetap kuat, Jeng Wing kemudian menghubungi kantor polisi sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup beserta dengan janin yang ia kandung sendiri.
Sementara itu film kembali memperlihatkan di mana saat itu Jeff yang sedang memaksa Chen untuk mengakui perbuatannya tiba-tiba dihentikan oleh kapten polisi. Atasannya kemudian memarahi Jeff dan anak buahnya karena dianggap sembrono dan bertindak gegabah dengan menyiksa Chen. Hal itu disebabkan karena baru saja kapten mendapatkan informasi jika ada seorang wanita hamil yang ditemukan dalam keadaan kritis dengan perut yang terbelah. Mendengar itu Jeff dan anak buahnya pun seketika terdiam. Mereka pun terbukti bersalah dan pada akhirnya dibebas tugaskan. Ketika Jeff dan Kokua hendak pergi, di sana terlihat jika mereka masih tidak terima dengan keputusan atasannya. Dia sangat yakin jika Chen lah yang selama ini menjadi pelaku pembunuhan sebagai upaya pembalasan dendam di masa lalunya. Jeff kemudian merintahkan Kokua untuk mengambil senjata di gudang, sementara dirinya akan pergi ke rumah sakit untuk memastikan jika Chen pasti berada di sana. Di sisi lain, Chen yang tengah menyamar terlihat tengah berada di rumah sakit di mana Jeng Wing dirawat. Ia pun segera melumpuhkan polisi penjaga dan segera membawa kekasihnya pulang ke apartemen. Di sisi lain, Jeff yang sudah sampai di rumah sakit segera mengejar Chen yang sedang membawa Jeng Wing menggunakan ambulan. Dia juga menghubungi Kokuo untuk mencegat ambulan tersebut di pom bensin, di mana setelahnya Kokuo segera bertindak melepaskan tembakan ke arah Chen yang duduk di bangku kemudi. Dalam keadaan leher yang terlilit oleh selang pom bensin, Chen tetap berusaha keras melepaskan diri dan balik melawan. Dia pun pada akhirnya berhasil mencekoki Kokuo dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Di saat polisi bejat itu tengah sekarat, terlihat dari arah lain sorot lampu mobil Jeff yang mulai mendekat melaju dengan kecepatan penuh. Chen yang saat itu panik segera berlari kabur ke semak-semak. Namun Jeff yang tak mau kalah segera tancap gas, di mana nyaris saja mobil tersebut menghantam tubuh Chen yang tengah berlari. Chen yang hampir sekarat terus dipukuli Jeff tanpa ampun dari arah belakang. Chen pun merangkak kesakitan sampai pada akhirnya dia menemukan lempengan besi dan balik memukul Jeff hingga polisi bejat itu pun tewas di tempat. Scene kemudian berpindah keesokan harinya di mana Dogua yang datang mengecek lokasi di mana dua rekannya dihabisi. Dia kemudian membuka pintu ambulan dan menemukan Jeng Wing yang terbaring tak berdaya. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun Dogua kemudian menembak Jeng Wing di beberapa bagian hanya untuk memancing agar Chen keluar dari persembunyian. Chen yang semula pingsan kemudian tersadar setelah mendengar suara tembakan. Dengan susah payah, dia kemudian mendekat ke arah ambulan untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun sayangnya tubuhnya kembali tumbang setelah Jeff yang dengan bagongnya menembak Chen hingga amunisi yang dimilikinya habis tak tersisa. Film kemudian memperlihatkan 5 tahun setelah kejadian tersebut, kita akan diperlihatkan stasiun televisi lokal yang sedang menghadirkan seorang narasumber yang ternyata adalah Dogua, sang polisi yang dulunya korup, zolim, dan terjebak dalam dunia keserakahan yang tiada habisnya. Dalam wawancara tersebut, Dogua mengatakan jika dirinya yang sekarang adalah seorang sukarelawan sekaligus orang yang sangat dermawan. Dia bahkan memiliki rumah peduli untuk penampungan anak yatim dan mereka yang terlantar demi mendedikasikan sisa hidupnya untuk kebaikan. Namun siapa sangka acara televisi tersebut ditonton langsung oleh Chen yang rupanya berhasil selamat dari maut. Dan ya, sepertinya ini adalah kesempatan dari semesta untuk memberikan kehidupan sekali lagi kepada Chen untuk menuntaskan keadilan dirinya sendiri. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya di mana kita bisa melihat Chen yang tengah mendatangi gereja di mana Dogua mengajarkan keagamaan kepada anak-anak asuhnya. Setelah selesai latihan, terlihat anak-anak tersebut meninggalkan gereja. Sementara di arah lain, Dogua terlihat sangat kaget karena baru sadar jika dirinya sudah diawasi dari tadi oleh sosok menyeramkan yang tak lain dan tak bukan adalah Chen. Dogua kemudian mempersilahkan Chen untuk duduk lalu menghidangkan teh hangat untuknya. Dan jelas dari sini terlihat jika Dogua sudah berubah 180 derajat menjadi sosok yang begitu tenang. Dia juga dengan tulus meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalunya dan begitu juga dia telah memaafkan Chen, bahkan mendoakannya atas nama kebaikan dan kedamaian. Namun Chen yang saat itu menganggap apa yang dilakukan Dogua hanyalah omong kosong semata. Dia pun kemudian mengeluarkan pistol dan menegakkan keadilannya sendiri untuk balas dendam.
Penembakan brutal yang sangat mengerikan ternyata disaksikan langsung oleh anak-anak asuh Dogwa. Di sana Chen yang hendak pergi tiba-tiba diserang oleh bocah-bocah itu secara keroyokan. Chen yang tersudut tentunya tidak mau melawan sedikit pun hingga pada akhirnya dia pun tewas secara mengenaskan. Di akhir film kita diperlihatkan di mana Chen dan Jengwing kembali bertemu. Di sini kita sebagai penonton dibuat untuk memilih bagian endingnya sendiri. Jika memang Chen memutuskan untuk balas dendam, maka terjadilah rantai kebencian yang memaksa anak-anak tersebut untuk balas dendam. Sementara jika Chen memaafkan Dogwa dan melupakan ambisinya, maka yang terjadi adalah kedamaian. Chen bisa melanjutkan hidup kembali dengan Jengwing, sementara Dogwa yang terus berubah menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama manusia. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di episode film-film seru berikutnya. Bye bye.